Lagi ya, kita ke buku lagi di Serbuk ya. Senin Berbuku. Ya, sebuah program baru ya yang harapannya sih bisa membuat banyak orang yang akhirnya terinspirasi atau istilahnya apa ya, termotivasi untuk membaca buku, kembali membaca buku gitu. Ya tidak harus buku yang tebel-tebel, yang berat-berat, bisa sih yang ringan-ringan. Nah, malam hari ini saya sengaja untuk membacakan buku-buku yang ya sekiranya menarik aja sih. Menurut ukuran pribadi ya. Saya nggak tahu apakah juga buku ini akan menarik untuk Anda. Nah, itu adalah pilihan ya. Baik, dan itu selera. Dan ngomongin soal selera itu nggak bisa dipaksa deh kayaknya. Ya, tapi mau tidak mau ya istilahnya dengan membaca buku sebenarnya kita apa ya istilahnya akan mencoba untuk melakukan peningkatan-peningkatan terhadap atau pengembangan-pengembangan terhadap cara pandang kita, cara pikir kita, cakrawala pikiran kita tentang segala sesuatu, termasuk tentang alam semesta dan posisi kita di alam ini. Yes. Greg Braden adalah salah satu tokoh yang menurut saya penting banget bukunya untuk dibaca karena di dalam bukunya ini kita akan mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana kemudian sains, seorang saintis ya. Greg Braden ini seorang saintis yang mencoba melihat fenomena alam ini dengan cara yang berbeda. Memang dalam kajian-kajian yang sudah-sudah fisika ya, itu kadangkala hal-hal yang dulu pernah ada pengetahuan-pengetahuan zaman dulu, zaman-zaman era nenek moyang kita itu coba digusur atau bahkan digugurkan teori-teori itu dan menggantinya dengan uh, paradigma baru scientific. Tetapi pada akhirnya Greg Braden ini menawarkan sesuatu yang sebenarnya bukan hal yang baru ya, tetapi paling tidak dia mencoba menawarkan bagaimana kemudian pandangan saintifik itu bisa kok elaborasi dengan pengetahuan-pengetahuan masa lampau. Nah, Greg Braden ya, ini yang mencoba untuk menguliknya. Dan banyak lagi saintis ataupun ilmuwan-ilmuwan lain yang juga melakukan hal yang sama. Saya beberapa juga sudah membaca buku misalkan biologi spiritual, terus kemudian pokoknya itu. Nah, keren-keren. Bahkan matematika sendiri ya. Kalau kita pelajari matematika itu, wah itu spiritual banget sebenarnya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke bagian berikutnya. Judulnya Ekor Singa Einstein. Nah, ketika membahas celah kosmik antara bintang-bintang dan galaksi-galaksi yang jauh maupun ruang sangat sempit di antara serumpun energi yang membentuk sebuah atom, kita biasanya mempersepsi ruang di sela benda-benda sebagai kekosongan. Iya kan? Misalnya gini, ada dua benda atau saya dengan Anda ketika berbicara ada spasi. Nah, spasi ada jarak, ada selah. Nah, selah itu kita selalu menganggap itu tidak ada apa-apa, tidak ada materi gitu ya. Nah, ketika mengatakan sesuatu itu kosong, kita cenderung menganggap tidak ada apa-apa di sana. Sama sekali tidak ada isinya. Tak diragukan lagi, untuk mata yang tidak terlatih, apa yang kita sebut ruang tentu terlihat kosong. Tapi seberapa kosong? Lantas, jika dipikirkan lebih lanjut, apa makna hidup dalam dunia di mana ruang di antara materi berisi kehampaan belaka? Pertama-tama, mustahil menemukan tempat semacam itu di dalam semesta karena satu alasan. Seperti sering dikatakan, alam tidak menyukai kevakuman. Meskipun misalnya kita mampu memindahkan diri kita secara magis ke tempat semacam itu, seperti apa kehidupan nantinya di sana. Nah, mula-mula tempat tersebut pasti sangat gelap. Meskipun kita bisa menyalakan senter, cahayanya tidak akan bisa menyebar kemanapun karena tidak ada yang bisa dilewati. Gelombang cahaya ya. Nah, ya perlu kita tarik ke belakang sebentar.
bahwa cahaya itu merambat melalui materi-materi kecil ya, partikel-partikel yang disebut sebagai ether itu tadi ya. Makanya kalau misalkan ruang ini benar-benar kosong, lampu nyala kayak apa itu nggak akan bisa menerangi seluruh isi ruang ini, dan kita tidak bisa melihat apa-apa kecuali apa ya, titik putih pada lampu itu sendiri. Nah itu teorinya begitu ya. Nah ini ibarat melemparkan batu ke kolam kosong ya, yang nggak ada airnya, kemudian kita mencari riak air di permukaannya. Nah batu itu akan sampai ke dasar dengan ada atau tiadanya air di sana, tapi tidak akan ada gelombang karena riak yang seharusnya menyebar akibat tumbukan batu dengan air tidak memiliki medium untuk bergerak. Nah, dengan alasan yang sama, dunia rekaan kita itu akan menjadi sangat sunyi. Suara harus berpindah melalui suatu bentuk medium agar bisa terdengar. Hampir setiap bentuk energi yang kita ketahui saat ini, mulai dari hembusan angin sampai panasnya matahari, tak akan bisa eksis karena medan listrik, medan magnet, medan radiasi, dan bahkan gravitasi tidak akan memiliki makna yang sama dalam sebuah dunia yang ruangnya benar-benar tanpa apapun. Untungnya, kita tidak perlu berspekulasi tentang akan seperti apa dunia tersebut, sebab ruang yang mengelilingi kita sama sekali tidak kosong. Terlepas dari bagaimana kita menyebutnya atau bagaimana sains dan agama mendefinisikannya, jelas ada sesuatu medan yang atau kehadiran yang merupakan jaring-jaring agung yang mengoneksikan segala sesuatu yang tercipta dan menyambungkan kita dengan kekuatan tertinggi dari sebuah dunia yang lebih agung. Nah, pada awal abad ke-20, Einstein memberikan referensi terkait kekuatan misterius yang ia yakini berada di dalam apa yang kita lihat sebagai alam semesta yang mengepung kita. Alam hanya memperlihatkan kepada kita ekor singa, ujarnya, seolah menyatakan ada sesuatu yang lebih dari apa yang tampak sebagai realitas. Meskipun kita tidak bisa melihatnya melalui titik kosmik tertentu. Dengan fasih, Einstein kemudian mengelaborasi analoginya mengenai kosmos. Saya tidak ragu bahwa ekor ini milik singa, meskipun ia tidak bisa menunjukkan dirinya sekaligus karena ukurannya sangat besar. Di sejumlah tulisan terakhirnya, Einstein kerap mengatakan terlepas dari siapa dan apa peran kita di dalam semesta, kita semua tunduk pada sebuah kekuatan yang lebih besar. Manusia, sayuran, ataupun debu kosmik semuanya menari dalam alunan musik misterius, dikumandangkan dari jarak jauh oleh seorang peniup seruling gaib. Kemudian, lewat pernyataan tentang kecerdasan yang menguasai seluruh ciptaan, Planck mendeskripsikan energi dari singa Einstein. Dengan melakukan itu, ia menyalakan api kontroversi yang terus berkobar dan semakin berkobar daripada sebelumnya. Intinya, ide-ide lama tentang apa yang menyusun dunia kita dan realitas alam semesta telah terlupakan lebih dari setengah abad lalu. Bapak teori kuantum itu menjelaskan kepada kita bahwa segala sesuatu terkoneksi melalui energi yang sangat nyata meskipun tidak lazim. Di bagian berikutnya, Greg Braden menulis dengan judul kecil Keterikatan Kuantum atau Quantum Entanglement. Nah, sejak Planck mengajukan persamaan-persamaan fisika kuantum di awal abad ke-20, sudah banyak teori berkembang dan beberapa eksperimen digelar untuk membuktikannya. Dalam level-level terkecil alam semesta, atom-atom dan partikel-partikel subatomik nyatanya memang bereaksi seolah saling terkoneksi. Masalahnya, para ilmuwan tidak tahu bagaimana perilaku dari atom-atom dan partikel-partikel subatomik itu memiliki makna bagi realitas yang lebih besar di kehidupan sehari-hari.
Kalaupun memiliki makna dalam kehidupan sehari-hari, penemuan-penemuan tersebut mengindikasikan bahwa teknologi-teknologi menakjubkan dari fiksi sains akan menjelma menjadi nyata dalam waktu dekat. Baru-baru ini, tahun 2004, fisikawan dari Jerman, Tiongkok, dan Austria mempublikasikan laporan yang lebih terdengar seperti kisah fantasi dibandingkan eksperimen ilmiah. Di jurnal Nature, mereka mengumumkan eksperimen terdokumentasi pertama tentang teleportasi destinasi terbuka atau Open Destination Teleportation, yaitu semacam pengiriman informasi kuantum tentang sebuah partikel atau cetak biru energetiknya ke lokasi-lokasi yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Dengan kata lain, proses semacam itu seperti mengirimkan sebuah dokumen melalui facsimile dan dalam prosesnya menghancurkan dokumen aslinya. Jadi gini, kayak apa ya? Kita ngirim sesuatu ya, tetapi apa ya, melalui jalur energi itu ya. Tetapi partikel ataupun materi yang kita kirim di tempat kita itu ya, tempat asalnya itu hancur, nggak ada wujudnya lagi. Tetapi benda atau materi itu sudah sampai di tempat yang berbeda, ada beberapa tempat gitu. Ya, teleportasi. Nah, eksperimen lain mendemonstrasikan tindakan yang serupa seperti menyorotkan partikel-partikel dari satu tempat ke tempat lain atau melakukan bilokasi. Nah, betapapun berbeda kedua jenis eksperimen ini, terdapat kesamaan denominator yang menunjukkan cerita lebih besar lagi. Agar eksperimen ini berjalan semestinya, harus ada sebuah medium. Dengan kata lain, harus ada sesuatu agar partikel-partikel tersebut bisa berpindah. Maka dari sinilah tersingkap sesuatu yang bisa menjadi misteri terbesar zaman modern. Karena fisika konvensional menyatakan bahwa medium itu tidak ada. Nah, kalau dalam tradisi kita ini ya macam santet gitu ya. Ya kan, mengirim materi melalui gelombang ya, melalui gelombang energi gitu kan. Terus kemudian kan kayak mirip-mirip teleportasi ya, dengan medium tertentu gitu kan. Terus kemudian dia bisa benda itu, materi itu bisa sampai ke tempat yang dituju atau lokus yang ia tuju. Nah, ilmiah banget ya. Nah, pada tahun 1997, berbagai jurnal ilmiah di dunia mempublikasikan hasil penelitian yang menurut fisika tradisional tidak semestinya terjadi. Dilaporkan lebih dari 3.400 jurnalis, tenaga pendidik, ilmuwan, dan insinyur di lebih dari 40 negara. Sebuah eksperimen dilakukan di Universitas Jenewa, Swiss, berkaitan dengan substansi penyusun dunia, partikel-partikel cahaya yang disebut foton, dengan hasil yang semakin mengguncang fondasi pengetahuan konvensional. Secara spesifik, para ilmuwan telah memecah sebuah foton menjadi dua partikel terpisah, menciptakan kembaran dengan unsur-unsur yang identik. Selanjutnya, menggunakan peralatan yang dikembangkan untuk eksperimen tersebut, mereka menembakkan kedua partikel tersebut agar saling menjauh. Nah, partikel kembar atau twin particles ini ditempatkan di dalam sebuah ruangan yang didesain secara spesifik dengan dua lintasan fiber optik, seperti lintasan yang mentransmisikan panggilan telepon, memanjang dari satu ruangan ke dua arah yang berlawanan dengan jarak 7 mil. Saat mencapai targetnya, kedua partikel itu terpisah sejauh 14 mil. Di ujung lintasan, partikel kembar ini dipaksa untuk memilih di antara dua rute acak yang identik dalam setiap hal. Yang membuat eksperimen ini begitu menarik adalah ketika partikel kembar itu mencapai tempat yang mengharuskan mereka untuk memilih salah satu jalur. Keduanya membuat pilihan yang persis sama,
dan melewati jalur yang sama setiap waktu. Hasilnya pun identik setiap kali eksperimen dilangsungkan. Ya, meskipun konvensional menyatakan bahwa segala sesuatu terpisah dan tidak saling berkomunikasi, namun partikel kembar tersebut bertindak seakan-akan masih terkoneksi. Para fisikawan menyebut koneksi misterius ini dengan sebutan quantum entanglement atau keterikatan kuantum. Kepala proyek tersebut adalah Nicholas Gisin, dan dia menjelaskan yang paling menarik adalah foton-foton yang memiliki ikatan tersebut membentuk satu objek yang sama. Bahkan ketika foton kembarannya terpisah secara geografis, jika salah satu dimodifikasi, foton yang lain secara otomatis mengalami perubahan yang sama. Dalam sejarah, tidak ada satu hal pun dalam fisika tradisional yang mampu menjelaskan hasil yang diperlihatkan eksperimen tersebut. Kita masih melihat lagi sejumlah eksperimen seperti dilakukan Gisin, Dr. Raymond Chiao dari Universitas California, Berkeley. Lebih lanjut, menggambarkan hasil eksperimen di Jenewa dengan kata-kata berikut. Salah satu materi terdalam dari mekanika kuantum. Koneksi yang dialami partikel kembar itu merupakan fakta alam yang bisa dibuktikan dalam eksperimen. Tapi untuk mencoba menjelaskannya secara filosofis sangatlah sulit. Alasan kenapa eksperimen-eksperimen tersebut penting bagi kita adalah karena pengetahuan konvensional akan cenderung memaksa kita untuk percaya bahwa tidak ada cara bagi foton-foton untuk saling berkomunikasi. Pilihan-pilihan mereka independen dan tidak berhubungan. Kita melulu percaya bahwa ketika objek-objek fisik di dunia ini terpisah, berarti mereka memang benar-benar terpisah. Namun, foton-foton itu memperlihatkan sesuatu yang berbeda kepada kita. Mengomentari fenomena semacam ini, jauh sebelum eksperimen tahun 1997 itu dilakukan, Albert Einstein menyebut kemungkinan percobaan tersebut menghasilkan langkah mengerikan di kemudian hari. Kini para ilmuwan percaya bahwa hasil tidak lazim ini hanya terjadi pada tataran kuantum dan menyatakannya sebagai keanehan kuantum atau quantum weirdness. Koneksi yang terjadi di antara foton-foton tersebut sangat sempurna, komplit, hingga tampak terjadi seketika. Begitu koneksi tersebut diketahui pada skala foton yang sangat kecil, selanjutnya fenomena yang sama pasti bisa ditemukan di tempat lain di alam semesta, termasuk di galaksi yang jaraknya jutaan tahun cahaya. Secara prinsip, seharusnya tidak ada perbedaan apakah koneksi antara partikel kembar tersebut terjadi ketika keduanya terpisah hanya beberapa meter atau jutaan tahun cahaya. Itu yang diucapkan Gisin. Mengapa? Apa yang menghubungkan dua foton ini sehingga perubahan yang terjadi pada foton pertama terjadi secara bersamaan dengan foton yang kedua? Apa yang tengah diperlihatkan kepada kita dari cara dunia bekerja yang mungkin terlupakan dalam eksperimen di masa silam? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu, mula-mula kita harus memahami dari mana matriks ilahi berasal. Dan untuk melakukannya, kita harus mengambil langkah mundur yang sangat jauh ke sebuah masa yang dipercaya ilmuwan barat sebagai permulaan segalanya, atau setidaknya permulaan alam semesta sebagaimana kita mengenalnya. Lalu, dari mana asal-usul matriks? Nah, berikut ini Greg Braden menuliskannya di bagian berikutnya. Tapi sebelum ke sana, ada yang gabung nggak ya? Oke. Pak Cipto, terima kasih ya informasinya. Ya, gabung melalui WA di 0855420912. Yang lain boleh gabung untuk kasih argumen barangkali ya. Silakan aja. Ditunggu di sini di perjalanan Halo Kota Batik di Serbuk. Masih bersama saya Ribut Awan.